Selamat malam, salam jumpa dengan saya, Sobat Budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini saya ingin membahas tentang meditasi yang saya sengaja membuat metode yang mudah, yaitu dengan cara apa-apa yang pernah saya sarikan dari belajar meditasi atau samadhi di ajaran Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu bersama guru saya dulu, yaitu guru besar sesepuh Sastro Jendro Hayuningrat Romo Kanjeng Pangeran Haryo Darudriyo Somo Diningrat. Jadi begini, meditasi sebetulnya tidak terlalu sulit asal kita tahu metodenya. Kita sering mendapatkan wawasan atau pelajaran dari banyak ahli-ahli meditasi yang mana dengan bahasa-bahasa yang cukup sulit untuk kita mengerti. Saya mencoba untuk menyederhanakan. Jadi meditasi adalah praktek kejiwaan yang bertujuan untuk mencapai keadaan pikir yang tenang, terfokus atau terpusat ya. Meditasi juga merupakan upaya mengalihkan perhatian dari kegelisahan, kekhawatiran ya, dengan cara yang positif dan konstruktif. Jadi meditasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan posisi duduk diam atau terlentang, dan harus dicari dalam posisi yang nyaman. Berfokus pada pernapasan, kadang juga kita perlu adanya mengulang mantra-mantra atau doa tertentu, terutama itu di ajaran Buddhisme ya. Sementara itu juga meditasi sebetulnya bertujuan untuk mencapai kesadaran tinggi. Nah, istilah ini memang agak sulit untuk dimengerti, tetapi kita tahan dulu, yang penting mencapai kesadaran tinggi dan memiliki pengelolaan mental dan emosional yang baik. Meditasi itu telah digunakan selama ribuan tahun di berbagai tradisi keagamaan dan juga budaya di seluruh dunia. Dalam studi ilmiah telah disimpulkan meditasi bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Bisa mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Banyak metode meditasi yang sering dapat kita baca di buku-buku maupun di medsos seperti YouTube ya. Saya kali ini menawarkan yang mudah aja, tidak bertele-tele, seperti dalam membahas teori kesadaran yang seolah hanya untuk unjuk superioritas dari narasumber atau pembawa acaranya. Jadi seperti show mereka itu. Padahal yang penting adalah bagaimana kalian semua, teman-teman Sobat Budaya, untuk bisa menyelami apa yang disebut meditasi. Saya adalah orang yang biasa saja, yang kebetulan memang suka bermeditasi. Dan seperti tadi di ujung, di depan saya sudah berbicara bahwa saya belajarnya dengan Kanjeng Pangeran Haryo Darudriyo Somo Diningrat Trah Sinuwun Pakubono ke-10. Nah, metode ini saya serap ya. Kemudian juga saya mensarikan atau meringkas sehingga metode meditasi Sastro Jendro menjadi suatu teknik meditasi yang walaupun peninggalan kuno dan juga sama, yaitu menggunakan pernapasan, namun lebih mudah kita laksanakan. Berikut saya berikan penjelasan dulu background-nya ya.
latar belakangnya dulu ya. Bahwa dalam ajaran Sastro Jendro dijelaskan bahwa manusia itu memiliki 3 kesadaran. Trigati. Nggak usah terlalu berpikir kesadaran apa itu. Trigati atau kesadaran yang sangat alamiah, mudah dimengerti, nggak muluk-muluk seperti yang sering dibicarakan para ahli. Ya, 3 kesadaran atau trigati itu adalah kesadaran pikiran atau gati pikir itu 1, ya. Kesadaran raga atau gati rogo namanya. Ini yang kedua, kita merasakan kita memiliki rogo, raga. Kemudian kesadaran rasa atau rasa, ya, gati rasa. Nah, gati rasa ini menyangkut perasaan iba, perasaan ingin menolong orang, perasaan tersakiti, itu juga gati rasa, ya. Nah, saya berikan contoh misalnya, ketika kita sedang konsentrasi membaca buku, maka kesadaran yang berlangsung atau yang bekerja adalah kesadaran pikiran atau gati pikir. Lalu saat itu tiba-tiba merasa ada gigitan nyamuk, sakit kan? Nah, saat itu kita sudah beralih lagi pada raga kita. Artinya kita masuk ke kesadaran raga atau rogo. Nah, nyamuk itu kita tepuk, lalu kita kembali lagi melanjutkan membaca buku. Artinya kita masuk lagi kepada kesadaran pikiran. Kemudian di depan kita tiba-tiba datang seorang pengemis yang tampaknya kelaparan, kedinginan. Maka kita merenung sejenak. Dan saat itu kita memasuki rasa iba. Nah, di saat ini sebetulnya yang berlangsung adalah kerja dari kesadaran rasa atau gati rasa, kesadaran rasa atau gati rasa. Nah, ketiga kesadaran ini itu terus berpindah terus. Pikiran, rasa, rogo, pikiran, rasa, rogo, itu terus dalam kehidupan keseharian itu silih berganti. Kita bisa umpamakan ya, seperti seorang kondektor kereta api ya, yang memeriksa tiket penumpang melewati 3 gerbong. Dia tidak bisa langsung 3 gerbong, tapi satu persatu. Gerbong pertama, gerbong kedua, gerbong ketiga, nanti balik lagi. Itu juga berlangsung pada gerak dari kesadaran kita, kesadaran pikir, kesadaran rogo, kesadaran rasa. Nah, dari perenungan itulah sebetulnya lahir suatu metode yang diciptakan oleh leluhur kita yang telah memiliki peradaban tinggi waktu itu, lalu disisipkan dalam kisah pewayangan. Jadi kitab pewayangan itu sangat penting karena banyak sekali ajaran-ajaran Sastro Jendro, Sastra Jendra Hayuningrat, Pangruating Diyu yang ada di kisah-kisah pewayangan. Nah, di dalam pewayangan, ketiga kesadaran itu jika disatukan disebut Triwikromo. Apa arti Triwikromo? Tri adalah 3 atau 3 kesadaran. Trigati, 3 kesadaran yang dikawinkan. Wikromo artinya perkawinan. 3 kesadaran yang disatukan atau dikawinkan. Lalu bagaimana prakteknya? Ya, setelah kita mencari tempat duduk yang cukup rileks ya, posisi kita atur rileks ya. Pertama saya ingin memberikan suatu cara, yaitu aturan untuk menyembah ya, karena di dalam meditasi ini diperlukan sembah dulu ya kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Yaitu bahwa cara menyembah itu yang pertama adalah sembah luhur, itu di atas kepala ya. Sembah luhur ini adalah sembah kepada Gusti Kang Maha Kuwasa, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,
Kemudian turun, sembah cipta, sembah kepada leluhurku, guru-guruku, ya, bopo lan biyung atau ayah dan ibu. Ya, kita bayangin aja mereka wajahnya satu persatu, ya. Selesai itu sembah jojo, yaitu di dada, ya, yaitu sembah kepada guru sejati, pada sukmo sejati, kepada diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus mengakui keberadaan kita karena karso lan panguasaning Gusti, adanya kuasa. Jadi kita ada itu karena Allah, karena Tuhan yang Maha Esa. Maka tangan kanan dan tangan kiri, telapaknya ini digosok-gosok sampai panas, ya. Nah, metode ini sebetulnya adalah untuk menyeimbangkan kekuatan bopo lan biyung, kiri dan kanan, positif dan negatif, yin dan yang, itu untuk menyeimbangkan sehingga ada energi yang menyeimbangkan kita. Nah, itu harus dilakukan, ya. Kemudian sambil dalam hati kita, nggak perlu diucapkan, ya, pengakuan dalam hati kita yaitu bahwa aku iki hurip, bahwa saya ini hidup, ya, dan hidupku cahaya Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya huripku cahyaning Gusti Allah. Hidup merupakan cahaya Tuhan sendiri. Lalu kita merasakan bahwa aku punya badan, ya, iki ragaku, dan si kita punya nama, karena kita diberi nama sejak lahir untuk membedakan antara orang satu dan orang yang lain, yaitu iki jenengku. Lalu sebut nama kita, nama kecil, ya. Sebut waktu kecil kita namanya siapa, misalnya Satrio, misalnya sebut aja saya Satrio, gitu, ya. Dalam hati tidak perlu diucap keras-keras, ya. Nah, disinilah posisi kita atau posisi Anda semua itu adalah sebagai insan yang mengakui adanya Tuhan. Nah, kenapa meditasi itu hubungannya dengan kuasa? Maka mulailah kita melakukan meditasi, ya. Jadi kita gambarkan lagi, kesadaran pikir, kemudian kesadaran rogo, kemudian kesadaran rasa, yaitu nanti setelah menyatu triwikromo, jadi kita seolah-olah memiliki aura yang terang, ya. Nah, tentu dibutuhkan latihan untuk menyatukan ketiga kesadaran itu, yaitu menarik nafas panjang perlahan dengan lidah yang ditempelkan ke langit-langit, jangan lupa, atau cetak kalau bahasa Jawa. Itu tempat bersemayamnya jatu seti. Nah, lalu dihembuskan pelan-pelan. Jatu seti pernah saya jelaskan, yaitu di ngasah batin kedua. Coba Anda bisa lihat di video ngasah batin kedua. Itu sudah saya jelaskan, ya. Nah, tidak ada target dalam bermeditasi. Jangan kamu canangkan target apapun juga. Hanya cukup dengan panduan, yaitu jika ketiga kesadaran itu terjaga dan di saat itulah terjadinya triwikromo. Nah, maka sensasi-sensasi yang dialami setiap orang itu berbeda-beda. Ada kalanya tiba-tiba tubuhnya bergetar, bulu kuduknya berdiri, mengkorok istilah bahasa Jawanya. Ada pula yang sensasi tubuh menjadi seperti seringan kapas, enteng serasa terbang, ya. Bahkan mungkin secara visual, ya, mungkin juga kita naik itu, kita bersila, tapi mungkin sudah naik kira-kira
satu jengkal mungkin. Nah, tetapi yang jelas sensasi tubuh itu seperti seringan kapas. Nah, sensasi yang ekstrim juga ada. Terkadang seperti kita masuk ke dalam lorong yang panjang, nggak habis-habisnya gitu, atau juga bertemu dengan perwujudan makhluk-makhluk. Ya. Nah, ini disebabkan apa? Disebabkan gati pikir kita itu tidak kembali lagi kepada rasa dan rogo. Ketika kita insight, maka yang ketemu adalah kekuasaan, ya, yang diberikan oleh Gusti Kang Maha Kuwasa. Tetapi ketika kita outside, ya, pikiran kita keluar, pasti kita akan terbayang dengan adanya di sono ada pohon, di belakang ada tembok, temboknya ada gambar ini. Lama-lama muncullah satu kekuatan yang ada di sekitar kita menjadi perwujudan makhluk-makhluk. Jadi sebetulnya kalau mau meditasi outside juga nggak apa-apa. Artinya misalnya Anda ingin melihat, oh rumah itu ada penunggunya nggak? Atau oh itu ada kekuatan nggak? Pohon itu ada apanya? Nggak apa-apa, kita meditasi outside, kita rasain, keluar terus kita. Pohon, ini ada tugu, ini ada daun-daun, ada bunga. Itu dilihat terus dikonsentrasikan, diarahkan kepada pohon tadi. Nanti akan tahu tuh, tiba-tiba akan muncul kekuatan, pasti berwujud makhluk. Karena apa? Karena bawah sadar kita itu selalu menyatakan bahwa energi-energi yang ada di luar itu biasanya adalah makhluk halus. Nah, tetapi di dalam sensasi-sensasi tadi ada yang sangat beruntung, yaitu ketika memasukin sensasi di mana kita tiba-tiba berada di ruang yang tanpa batas dan terang. Ya. Tidak ada sekat, tidak ada batas, terang, betul-betul terang sama sekali. Nah, seolah-olah kita tuh masuk dalam satu cahaya terang yang luas, ya. Yang kalau bahasa Jawa dalam sastra Jindra disebut ketemu alam padang kang tanpa winatesan, ketemu alam yang terang tanpa batas. Dan sensasi ini sangat jarang terjadi. Kalaupun terjadi pernah, jarang sekali, berulang kali. Makanya meditasi janganlah memakai target atau mempunyai target. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah yang sering diucapkan para ahli di medsos maupun di buku-buku meditasi, hal semacam itu disebut enlightenment atau pencerahan, saya nggak tahu. Yang jelas diterangkan dalam ajaran sastra Jindra bahwa manunggaling kawula Gusti itu bisa terjadi karena manusia memiliki pirantinya, memiliki fasilitasnya. Ya, itu sudah pernah kita terangkan di KCB channel yang mengenang Rama Daru Driya Sumediningrat, di mana diterangkan bahwa seandainya dianalogikan Tuhan itu adalah matahari, kemudian manusia, berjuta manusia adalah berjuta bentuk-bentuk cawan dan mangkok dan tempat-tempat yang berisi air, ya. Nah, ketika siang itu matahari itu selalu ada pantulannya atau gambarnya itu di cawan-cawan itu. Nah, matahari yang di atas itu yang memiliki berkas lurus pada bayangan matahari kecil itu ada garis yang disebut sukmo sejati. Ya, kalau dalam perkerisan mungkin yang namanya hadek. Nah, sukmo sejati. Nah, kemudian apa yang tampak pada orang-orang yang suka meditasi? Biasanya auranya sangat bagus. Ya, mungkin bisa kelihatan bercahaya, lebih muda, ya,
kelihatannya ya. Jadi tidak suntrut lah, kalau orang Jawa bilang suntrut itu apa ya? Kuyu gitu loh. Tidak. Biasanya orang yang sering meditasi itu akan segar dan pikirannya akan lebih tenang. Begitu dulu dari saya, nanti akan saya coba untuk membahas yang lainnya. Mudah-mudahan berkenan di hati dan semuanya menjadi kebaikan, bermanfaat. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Niat ingsun ngareksa rasa sang sirrahsa payungono, rasa mangan cahya, cahya mangan rasa, langgeng ing ciptaku, tetep mantep tan kena owah, sir hening heneng heneng, nunggal rasa karo cahya, sawiji nunggal Gusti.